Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, anak-anak umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat salam jumpa dari berkah dalam. Salam kami dari Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Saya, Romanto Suswati, ingin mengajak Anda sekalian untuk menghadap Tuhan Yesus, untuk berdoa kepadanya, dan kita juga membuka hati bagi sabda-sabda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan pembacaan dari Injil suci. Injil Santo Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga karena pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita diampuni. Saudara-saudara yang kasih, sabda Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dan kita boleh hidup di dalam persatuan dengan Kristus, di mana kita boleh menjadi cabang-cabang atau carang-carang dari pokok anggur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya gambarkan hidup kita ini seperti pohon hasil okulasi. Hasil okulasi antara dua jenis pohon. Dan diharapkan bahwa pohon jenis okulasi ini akan menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Barangkali lebih besar, barangkali lebih lebat, barangkali rasanya juga lebih enak, dan seterusnya. Menanggapi sabda Tuhan pada kesempatan ini, ya, saya mempunyai pengalaman demikian. Kebetulan saya sudah tua, umur saya sudah 73 tahun. Dan ya, saya senang kalau melihat banyak anak muda itu menunjukkan suatu perkembangan yang maksimal ya di dalam kehidupan mereka. Saya mengenal ada seorang warga gereja, sekarang sudah berkarya dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya mengenal ketika dia masih UMK, masih muda, dia masih belajar. Ya, beruntung sekali saudara kita ini mendapatkan titipan talenta dari Tuhan yang maksimal, ya,
di dalam Injil kita mengenal ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi talenta 3, ada yang diberi Tuhan talenta 1 saja. Dan kebetulan saudara kita ini barangkali dapat kita sebut mendapatkan 5 talenta. Dia sangat orangnya sehat, studinya lancar, setiap tahap pendidikan dia selalu berprestasi maksimal, SMP, SMA, kuliah, dan ketika lulus kuliah, dia predikatnya juga adalah summa cum laude. Ya, IPK-nya pada waktu itu kalau tidak salah 4, ya, penuh 4, ya, sukses. Namun saya juga salut saudara kita ini tidak hanya asik belajar, tetapi dia di dalam perjalanan hidupnya sebagai orang muda yang sibuk belajar, dia juga masih menyediakan waktu untuk gereja. Ya, supaya tidak ngalor ngidul terlalu banyak kegiatan, dia memilih menjadi lektor dan aktif di lingkungan saja. Menjadi lektor dan aktif di lingkungan. Dia tetap memberi waktu untuk Tuhan, kecuali untuk ibadat, juga mengambil salah satu peran di dalam gereja yang dipilihnya adalah menjadi lektor. Dia juga mencoba untuk hadir di dalam lingkungannya, bersosialisasi dengan baik. Dia di dalam keluarga juga hadir sebagai anak yang selalu hadir di dalam kebersamaan di dalam keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa bagaimana saudara kita ini sungguh-sungguh menghayati persatuannya dengan Kristus, dengan membuka hati, dengan membangun relasi. Pertama-tama relasi dengan Tuhan, itulah yang dia hayati di dalam hati, di dalam iman. Di dalam iman dia bertumbuh sebagai anak muda yang bertanggung jawab. Kalau saya boleh meringkas, apa yang dipakainya adalah membangun 4R. R pertama adalah relasi dengan diri sendiri. Ya, dia sangat bersyukur dengan dirinya sendiri, menjaga diri, bangga dengan dirinya sendiri, bangga bukan dalam arti sombong, tetapi sungguh-sungguh mencintai dirinya sendiri. Semuanya dijaga, ya, waktu belajarnya dijaga, acara sehari-harinya dijaga, diatur. R yang kedua adalah relasi dengan Tuhan. Itulah yang dia coba hayati di dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang Kristiani yang tidak pernah melalaikan ibadah dan doa. Dan seperti tadi saya ungkapkan, dia juga memberi waktu untuk ambil peranan di dalam gereja. R yang ketiga adalah relasi dengan sesama, ya, dengan keluarga dan sesama. Hal yang juga dia upayakan sungguh-sungguh. Dan R yang ketiga adalah relasi dengan lingkungan. Relasi dengan lingkungan. Dia hadir di lingkungan, baik lingkungan gereja maupun lingkungan masyarakat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur anak muda ini berkat imannya, berkat persatuannya dengan Kristus, dia tumbuh sebagai pribadi yang dia bisa memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk sesama. Saya merasa hidupnya berbuah. Ya, saya merasa hidupnya berbuah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi Tuhan bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, marilah kita juga belajar dari anak muda tadi. Kita sungguh-sungguh mempersatukan diri dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh membangun dan mendalami, mewujudkan relasi kita sebaik-baiknya. Relasi dengan Tuhan di dalam iman dan kasih. Dan semoga relasi dengan Tuhan dalam iman dan kasih itu juga kemudian menyempurnakan relasi-relasi kita. Baik relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, maupun juga relasi kita dengan lingkungan. Semoga semuanya itu menjadi tanda dan sarana Tuhan yang menyuburkan kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita maupun juga kehidupan kita bersama-sama.
Marilah saudara-saudari, kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga panggilan untuk tinggal di dalam Engkau, panggilan untuk berbuah banyak, sungguh mendorong kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu kami akan hidup penuh syukur. Kami akan sungguh mencintai diri kami sendiri, mencintai sesama kami, dan kami juga sungguh-sungguh untuk mengembangkan diri, sehingga hidup kami berguna bagi sesama, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Ya Tuhan, suburkanlah kasih-Mu di dalam diri kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berkat-Mu ya Tuhan, kami mohon untuk keluarga kami, juga untuk semua yang kami cintai, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat berkarya dan berkarya.